Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulnesya, NIM 15721129123. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit materi secara singkat, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang dibawakan oleh Ibu Zalka Soraya SE. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen ini dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, dan material dan informasi. Kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pekerjaan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka melakukan fungsi manajemen dan dibagi dalam 3 level, yaitu manajer tingkat atas, manajer menengah, dan manajer lin pertama. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu sendiri yaitu berkembang dari praktik dan teori manajemen awal seperti manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor dan teori administrasi oleh Henry Fayol, hingga teori kontingensi dan pendekatan sistem. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi evaluasi praktik manajemen. Selanjutnya yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi meliputi faktor eksternal, yaitu ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Adapun faktor internal yaitu karyawan, budaya, dan struktur. Budaya organisasi ini mencakup nilai, norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial sendiri adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Etika manajemen itu melibatkan prinsip-prinsip moral yang memadu keputusan dan tindakan manajer. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Yaitu pengembalian keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keduanya adalah langkah penting operasional untuk memastikan kelancaran operasional dan kesuksesan organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen strategis perusahaan. Manajemen strategis adalah proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, serta pengembangan strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Dalam manajemen perusahaan, pengorganisasian adalah proses pengaturan sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup pembentukan struktur organisasi, penugasan tugas, delegasi, wewenang, dan koordinasi kegiatan antar bagian.
Selanjutnya yaitu ada manajer sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah praktik mengelola orang dalam organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Ini meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan kompetensi karyawan. Selanjutnya yaitu faktor individu dalam perusahaan. Faktor individu mencakup aspek-aspek seperti sikap, persepsi, motivasi, dan kepribadian karyawan yang memengaruhi kinerja mereka. Memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada motivasi dan kepemimpinan, yaitu motivasi adalah dorongan yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan sendiri itu adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim menuju pencapaian tujuan organisasi. Kedua elemen ini penting untuk menciptakan lingkungan kinerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif penting untuk koordinasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengawasan dan pengendalian adalah proses memantau kinerja organisasi dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang materi pengantar manajemen yang dibawakan oleh Ibu Zalka Soraya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, atau ada kata-kata yang mungkin sulit untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.